bisa sharing nanti juga ya, Baik, kita bersama-sama ya Bu Eti. Baik, silakan Bu Eti. terima kasih Bu Ros. Selamat malam Ibu Hilda, Bapak Ibu yang Malam, terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? luar Tidak biasa. Baik, luar terasa biasa. sudah bulan Oktober. Ya, Sebentar bulan lagi Maria. November dan Desember, akhir tahun terjadi dan masuk tahun baru. Baik, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan dalam undangan bahwa saya akan membawakan materi ini seri selanjutnya, yaitu sudah terlihat ya. Seri selanjutnya yaitu Akulah Kebangkitan. Oh, akulah bukan Allah ya Pak tadi. Akulah, karena ini adalah 7, sekali lagi saya ulangi bahwa ini adalah 7 kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri yang ada di dalam Injil Yohanes. Ya, oke. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25, inilah materi yang akan dibawakan, yaitu yang kelima ya. Masih ada 2 kali pertemuan sehingga 7 kesaksian ini selesai. Semuanya diambil dari Injil Yohanes. Baik, Bapak Ibu kita masuk dulu sebelum dikaitkan dengan BHF, seperti biasa kita kaitkan dulu perdalam makna pengakuan bahwa akulah kebangkitan, apa sih gitu ya, dan bagaimana, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu pasti semua sering kali mendengar atau membaca dari Injil Yohanes bab 11, yaitu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Panjang ya, sebenarnya Yohanes 11 sampai dengan 44. Intinya adalah gini Bapak Ibu, bahwa di bab tentang Lazarus yang dibangkitkan ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa bisa Yesus mengatakan ini pada saat di ayat 25 ini? Apa cerita yang melatar belakangi? Kejadian apa yang terjadi? Ya, jadi Bapak Ibu, kita tahu Yesus sangat dekat banget dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Kan? Lazarus sakit dan Marta Maria mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Terus yang di ayat 4-nya, ketika Yesus mendengar kabar itu bahwa Lazarus sedang sakit, dia bukannya langsung bergegas pulang, menghampiri gitu ya. Enggak. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu, Yesus pada saat ngomong ini di ayat 4 ini sedang berada di tengah-tengah para muridnya. Para muridnya nggak ngeh apa sih yang dimaksud sebenarnya gitu ya. Bahwa menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dia nggak nyangka gitu loh. Bahwa ternyata Yesus memberikan mukjizat, Lazarus yang wafat bisa dibangkitkan. Ya, jadi itu yang melatar belakangi
pada saat kabar itu disampaikan, Yesus bukannya langsung buru-buru balik lagi gitu ya, tapi malah dia berdiam dulu 2 hari lamanya. Jadi pada saat dia nanti Yesus balik dan bertemu dengan Marta dan Maria dan menjumpai Lazarus yang sudah dikubur, itu sudah 4 hari. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu ya, pasti bau, sudah bau karena tidak di di obat, pakai obat ini. Jadi memang benar-benar sudah bau. Formalin ya, Formalin ya Bu. Makasih Bu Rosa. Jadi nggak heran loh Bapak Ibu kalau kita baca di ayat bab 11 itu, mereka bilang pada saat Yesus datang, ketemu Marta, ketemu Maria gitu ya, ya udah bau gitu loh. Gimana mau dibangunin? Yesus bilangnya apa Bapak Ibu? Lazarus tidur coba. Nanti dibangunkan, dikiranya tidur gitu loh. Enggak, dia bau, udah 4 hari ini gitu loh. Tapi Yesus punya rencana. Dan tidak diketahui oleh murid-muridnya yang selalu bersama-sama dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, nanti kita kaitkan dengan diri kita ya, peristiwa Yohanes 11 ini. Apakah aku juga sama dengan para murid yang anggap aja kita Katolik sudah dari sejak lahir mungkin di antara kita. Ada yang SD baru Katolik, ada yang SMP, SMA, atau bahkan belum lama ini baru menjadi Katolik. Ternyata itu tidak jaminan, bukan? Apakah ukuran waktu menentukan bahwa makin lama dia dekat dengan Tuhan, mengenal dan menjadi murid Tuhan, berarti dia mengenal benar apa yang dikehendaki Tuhan? Belum tentu. Ya enggak? Jadi Bapak Ibu, yang penting di sini, mari dari 7 kesaksian Yesus yang diinginkan adalah kita percaya. Percaya sama siapa? Gitu kan? Percaya kepada Sang Juru Selamat. Masih ingat Bapak Ibu? Dijelaskan yang pertama, akulah roti hidup, pintu, dan sebagainya. Semuanya itu menjurus. Dan nanti terakhir di puncaknya adalah yang ke-7 Bapak Ibu. Itu bagus banget permenungannya. Kita dihantar terus-menerus sampai ke puncaknya, itu pengakuan yang ke-7. Akulah pokok anggur. Nah, sebelum sampai di situ, kita kembali lagi yang ke Yohanes 11. Ternyata Bapak Ibu, Yesus minta kita percaya hanya satu-satunya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Permasalahannya, justru kita sering tidak percaya. Buktinya, tidak mau mengikuti kehendak Allah. Ya enggak? Pada malam hari ini kita diingatkan dengan kata-kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, posisi kita yang di sini atau yang di ayat 26? Ayo kita baca dulu yang 26 ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaan yang sangat menggugah. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, kita refleksikan. Kita ini termasuk yang ada di 26. Karena memang saat ini kita masih diberi kesempatan hidup. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita bisa berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Karena kita hidup. Secara jasmani. Kita hidup. Jadi, pertanyaannya kepada kita yang saat ini masih hidup, percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Kalau kita percaya,
berarti mengikuti apa yang Dia kehendaki, maka kita tidak akan mati selama-lamanya. Bukan artinya mati secara fisik. Mati secara fisik pasti akan terjadi, betul? Tetapi yang di sini dijanjikan adalah jiwa kita akan hidup kekal bersama Bapa di surga selama-lamanya. Berarti tidak akan mati. Sedangkan ayat yang 25 ini ditekankan buat mereka yang saat ini, mungkin orang tua kita, saudara kita, atau siapapun juga, yang kondisinya sudah mati. Tapi ia akan hidup. Ia akan dibangkitkan. Ia akan bisa bersama-sama dengan Tuhan juga. Hidup kekal bersama Tuhan juga. Itu maksudnya. Ya. Bapak Ibu, di dalam kaitannya dengan BHF pada malam hari ini, kita akan mengulik lebih dalam lagi dengan pertanyaan yang diajukan. Percayakah engkau akan hal ini? Oke, baik. Nah, pertanyaan yang Yesus ajukan di ayat 26. Ini menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini dan seterusnya. Kalau mau diperpanjang, Bapak Ibu, percayakah aku akan hal ini? Mungkin dengan gampang kita menjawab secara spontan. Ya, percaya, betul? Apa susahnya mulut kita mengatakan, percayakah aku akan hal ini? Aku percaya. Tetapi akan menjadi sesuatu kalau kita tanya lebih jauh kalimat ini. Seberapa besar kepercayaanku kepada Yesus? Nah, betul Bapak Ibu? Ya enggak? Percaya sih percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita harus mengikuti dan mempercayai apa yang dikehendaki Dia udah pasti akan membawa kita kepada keselamatan, kehidupan kekal. Contohnya 10 perintah Allah, kita ikutin aja. Udah pasti. Terus kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita jangan menyeleweng, jangan menyimpang dari apa yang diajarkan Yesus. Dikatakan kita harus dapat menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Itu udah pasti. Betul ya? Tapi itu teori. Justru yang penting yang perlu kita renungkan adalah seberapa jauh aku telah mempercayakan diriku kepada Yesus. Bahwa Dialah Sang kebangkitan dan hidup. Pertanyaan tadi, seberapa jauhkah kita percaya akan Tuhan? Ini akan menjadi lebih dalam lagi untuk kita introspeksi maupun menjadikan refleksi buat kita sendiri. Dengan pertanyaan, tetap percayakah bahwa Yesus adalah Sang kebangkitan dan hidup? Masih tetap percayakah? Tetap mengandalkan Tuhankah kita? Kalau percaya kan berarti mengandalkan, betul nggak? Saya ambil contoh dulu, gini. Bapak Ibu, kita percaya, maka kita merasa aman. Salah satunya, betul? Contoh. Pernah sadarkah Bapak Ibu, kalau naik pesawat, kita kan naik gitu ya ke pesawat, langsung siap-siap, langsung take off. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, pilotnya siapa? Memang dia akan menyebutkan bahwa Bapak Ibu akan menuju ke tempat tujuan begini, dan sebagainya. Kopilot atau pilot kami adalah seperti ini, gitu kan ya, betul. Tapi maksud saya, pernahkah Bapak Ibu melihat, oh iya itu toh pilotnya
Apalagi pernahkah Bapak Ibu melihat dia benar-benar punya SIM terbang, jam terbangnya enggak? Udah qualified belum? Enggak pernah kan? Percaya aja pokoknya. Udah dapet tiket langsung naik, udah. Duduk. Kalau suaranya Nggak kedengeran? kedengaran, Oh, kedengaran dengan baik, Sky. Iya. oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, kita ilustrasi dulu ya tentang percaya. Karena ini pertanyaan Yesus sendiri, percayakah engkau akan hal ini? Berarti kita kulik kata-kata percaya ini. Sekarang kita ilustrasi, kembali lagi saya ulangi ya tadi ya. Pernah nggak kita nanya? Atau kita kepengen tahu yang bawa pesawat kita ini bener-bener nggak? Atau enggak? Atau gadungan atau apa? Enggak kan? Percaya aja kan? Percaya mau dibawa terbang kemana? Ke tempat tujuan kita sih, gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita juga menyerahkan nyawa kita, hidup kita kepada Yesus dengan sepenuh-penuhnya dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam sedih dan bahagia, dalam segala sesuatunya. Mungkin pada saat kita mengalami kebahagiaan, mengalami aman damai sentosa, ya kan? Itu ya aku percaya. Tapi di saat-saat titik-titik kritis, Bu Mercy. Kok nggak ada suaranya ya? Ada, Bu. Ada kok. Ada. mungkin Grace. mungkin ini Ibu di itunya suaranya diperbesar coba. Sebelah kanan bawah. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu Tres. Nah, Ya, sama-sama. ya. Terus saya lagi. Oke. Baik ya. Jadi kalau dalam kondisi normal aman nggak masalah. Tapi pada saat kita mengalami persoalan berat, beban yang benar-benar di titik nadir kita sebagai seorang manusia biasa, bisa karena penyakit yang nggak sembuh-sembuh, uang kita udah habis-habisan, gitu ya, amit-amit, gitu kan? Atau pada saat kita masalah keluarga, baik persoalan anak yang punya pacar mungkin tidak seiman, atau punya anak yang ngebantah, dan segala macam peristiwa dalam kehidupan kita yang menjadi persoalan berat. Iya kan? Apalagi kalau persoalan berat tadi tidak segera selesai dan ternyata tidak sesuai juga dengan harapan kita. Ini Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk ke dalam diri kita untuk bertanya. Atau kita meriwayat peristiwa-peristiwa yang dulu pernah kita alami. Pada saat kita mengalami titik berat itu, masih percayakah bahwa Yesus adalah Sang Kebangkitan dan hidup? Contoh, pada saat kita sakit, pasti dong kita berharap kita cepat sembuh. Tapi kalau itu ternyata nggak sembuh-sembuh juga Bapak Ibu. Habis operasi ini, bentar lagi operasi itu. Operasi nggak lama kemudian terdiagnosa misalkan jantung, habis jantung belum beres, timbul paru-paru, timbul penyakit gula, timbul penyakit. Ada loh, gitu kan? Karena stresnya. Uang ngocor terus. Padahal harapan kita adalah cepat sembuh dan cepat fit, itu harapan kita. Tapi ada sesuatu yang ternyata nggak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Yang penting di sini sebenarnya Yesus masih mau mengatakan, apakah masih percaya? Gitu. Ya kan? Apakah engkau masih percaya? Atau
karena beban yang berat ini dan tidak sesuai dengan harapan kita, akhirnya orang tersebut lari, mencari jalan keluar sendiri. Dengan cara apa? Mungkin mencari orang pintar. Padahal Yesus mengatakan di dalam BHF-nya, dikatakan, Yesus, engkau andalanku. Di mana? Di mana kita berani benar-benar mengatakan bahwa Yesus, engkau andalanku. Buktinya, lari. Karena tidak sesuai dengan harapan, akhirnya kita lari ke orang pintar, atau kita mencari jalan pintas, keputusasaan, atau mungkin juga akhirnya kita cari hal-hal yang tidak halal. Mencuri, menodong, atau narkoba, pokoknya jualan ataupun hal-hal yang dilarang lah gitu ya. Kalau kita masih berpikir bahwa kita tidak kalau kita masih mau mencoba tidak mengandalkan Tuhan, berarti beban berat itu ditanggung oleh kita sendiri. Iya enggak? Padahal Yesus sudah ngomong, andalkan dalam segala persoalan. Nah, Bapak Ibu, kalau dikaitkan nih, gitu ya, saya sering banget, namanya kita hidup pasti mengalami cobaan, mengalami godaan, dan itu bisa terasa berat, ada yang ringan. Pada saat saya mengalami kondisi permasalahan berat, Bapak Ibu, ini hanya sharing ya, apa yang saya ingat? Supaya aku tidak lari untuk ke tempat yang lain, tapi aku harus terus mengandalkan Tuhan. Justru semakin aku harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri untuk ke orang lain dan sebagainya. Aku hanya ingat ini, Bapak Ibu. Yesus pernah mengatakan, pakailah kuk yang kupasang, sebab akan ringanlah bebannya. Ya. Nah, di saat-saat saya mengalami beban yang berat banget, saya hanya kepikiran. Saya mengilustrasikan bahwa kuk itu kan kayaknya pernah deh di Cideng ini saya membawakan materi kuk. Gambarnya kan 2 gitu kan ya, yang biasanya dipakai oleh kerbau atau sapi yang dipakai untuk mening sawah, gitu, membajak sawah. Bapak Ibu, mari kita renungkan pada saat beban berat. Ternyata Yesus bilang, pakailah kuk yang kupasang. Jadi, Yesus intinya memberikan kuk. Kita mau memakainya atau kita menolaknya. Kalau memakainya, ingat, disinilah saya ngebayangin. Pada saat saya memakai kuk yang dipasang oleh Yesus, gitu ya, berarti detik itu juga aku bersama-sama dengan Yesus. Ini Bapak Ibu. Karena kuk kan ada 2 lubang, betul ya? Yang satu Yesus, yang satu adalah aku. Dan kalau itu kita imani, kita hayati, bahwa aku tidak jalan sendirian menanggung beban berat ini. Ternyata justru di sebelahku adalah Yesus yang juga menarik, membantu kita menyelesaikan persoalan berat ini. Maka ringanlah bebannya. Dan ini harus dikaitkan dengan yang tadi, Yesus engkau andalanku. Jangan cuma hanya dinyanyikan, tetapi mari Bapak Ibu resapi kata-kata, Yesus kau andalanku. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak mungkin lepas dari segala persoalan selama kita masih di dunia ini. Berat atau ringan atau sedang, persoalan pasti ada. Jadi, yang penting, 1, andalkan Tuhan. Sadari, pakailah kuk yang dipasang oleh Tuhan,
Karena Tuhan bersama-sama kita, berjalan bersama-sama kita, menyelamatkan kita. Karena dialah kebangkitan dan hidup. Oke? Itu dari kitab suci. Sekarang jawabannya bagaimana kalau kita lihat dari BHF, gitu ya? Jawabannya, ya percaya, gitu kan? Yesus bersabda di BHF 205. Mari, saya minta tolong Ibu Ros, bacain tolong Bu Ros. Ya, baik. Bu Eti. BHF nomor 205. Kebangkitan. Hari ini, dalam misa kebangkitan, aku melihat Tuhan Yesus di tengah cahaya yang gilang gemilang. Ia mendekati aku dan berkata, "Damai sertamu, anak-anakku." Lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati kami. Luka-luka pada tangan, kaki, dan lambungnya tampak jelas dan bercahaya. Ketika ia memandang aku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang sedemikian mesra, seluruh jiwaku terbenam di dalam dia. Dan ia berkata kepadaku, "Engkau telah ambil bagian begitu besar dalam sengsaraku. Oleh karena itu, sekarang aku memberimu bagian yang besar dalam sukacita dan kemuliaanku." Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita tahu Yesus bangkit 2000-an tahun yang lalu. Kita bisa baca itu di kitab suci. Bersyukur kita bisa membaca dan merenungkan dari buku harian Faustina. Ternyata Bapak Ibu, Faustina diberi kesempatan untuk melihat Yesus yang telah bangkit. Ya enggak? Luar biasa. Di sini dikatakan, aku melihat Tuhan Yesus di tengah cahaya yang gilang gemilang. Dia mendekati aku dan berkata, "Damai sertamu, anak-anakku." Nah, Bapak Ibu, tadi Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Berarti kita harus membahas, mendelik ke dalam, menggali ke dalam kata-kata kebangkitan. Dan Yesus di sini dilihat bahwa lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati kami, luka-luka pada tangan. Jadi Faustina melihat Bapak Ibu, luka-luka yang di tangan, yang di kaki, yang di lambungnya, tampak jelas dan bercahaya. Dan ketika Yesus memandang Faustina dengan penuh kasih sayang dan cinta yang sedemikian mesra, seluruh jiwa Faustina terbenam di dalam dia. Dan ia berkata kepadaku, "Engkau telah ambil bagian begitu besar dalam sengsaraku, oleh karena itu sekarang aku memberimu bagian yang besar dalam sukacita dan kemuliaan." Apa maknanya? Apa makna kalimat ini? Ya. Yang pertama, dari buku BHF ini kita bisa tahu Faustina, melalui Faustina kita tahu Yesus benar-benar bangkit. Jadi kita harus semakin percaya, bukan dengan kata-kata akulah kebangkitan dan hidup, karena memang dia benar-benar bangkit. Oke. Yang kedua, Yesus memberi berkat. Damai sertamu, anak-anakku. Berarti kata-kata ini bukan hanya untuk Faustina, tetapi kita, kita semua Bapak Ibu. Damai serta kita selalu. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Itu kuncinya, ya kan? Maka Tuhan akan memberikan kedamaian beserta kita selalu.
Yang ketiga, Bapak Ibu, kata-kata Yesus yang kuning di bawah ini loh. Engkau telah ambil bagian begitu besar dalam sengsaraku. Mari, apa maksudnya? Apa maknanya? Ini adalah kata-kata Yesus kepada Faustina. Betul, gitu kan? Dan Faustina ini memang Yesus sendiri mengakui loh. Engkau telah ambil bagian begitu besar dalam sengsaraku. Faustina sudah ambil bagian di bagian mana Bapak Ibu? Di bagian mewartakan kerahimannya. Kita masih ingat pasti? Atau Bapak Ibu udah baca dari buku BHF gitu ya, bahwa untuk memperjuangkan sebagai rasul kerahiman begitu berat bukan? Yang harus dia lakukan, yang harus dia tanggung, walaupun dia menyerahkan, dia mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Kita tahu orang-orang di sekeliling dia, orang-orang yang dijumpai, bukannya membela, bukannya mencari jalan, membantu jalan keluar pada saat Yesus memerintahkan dia melukis gambar. Betul, Bapak Ibu? Malah dicemooh, dihina, dibully. Menderita sekali Faustina pada saat itu. Belum penyakitnya diri sendiri yang harus diderita. Bapak Ibu, kenapa Yesus sampai mengatakan engkau telah ambil bagian selain yang tadi saya sebutkan? Ambil bagian di bagian mana? Bapak Ibu bisa menjawab? Ayo kita sharing. Di bagian mana kok sampai Yesus mengatakan engkau telah ambil bagian begitu besar dalam sengsara? Silakan dianut. Ya, Bapak Ibu. Tante Hilda, kira-kira Yesus sedang menyoroti bagian mana ya bahwa Faustina begitu besar dalam sengsaraku? Ibu Ros? Di luka-lukanya ya. Luka-luka yang mana, Tante? Yesus di tangan, kaki, lengan. Ini pernyataannya, Faustina. engkaunya Faustina, Tante. Oh, Engkau, itu Faustina. Faustina, ini kan Yesus berkata ya. Yesus berkata kepadaku, berarti kepada Faustina. Engkau, nah engkaunya ini berarti Faustina. Faustina telah ambil bagian begitu besar dalam sengsaraku, sengsaranya Yesus, gitu loh. Pertanyaan saya adalah, coba Bapak Ibu, kita masih kepada si Faustina, tokoh Faustina, gitu ya. Ambil bagian mana sih yang begitu besar, yang sangat Yesus kagumi, gitu loh. Pada jam sengsara karena dia Yesus, bersedia. Faustina berdoa. Betul. Dia bersedia korban. Kenapa Tante? Dia sering bersedia berkorban untuk jiwa-jiwa yang lain. Iya. Dia bersedia menjadi orang yang disalibkan seperti Yesus demi keselamatan sesama. Betul sekali. Itu yang saya maksudkan. Gitu ya. Dia benar-benar menjadi rasul kerahiman. Dengan sengsara loh. Gitu loh, dengan dibully dan sebagainya itu. Terus tadi dikatakan oleh Ibu Ros juga benar. Dia setia pada setiap jam 15 untuk merenungkan, bukan hanya jam 15 sebenarnya. Dia menjalankan malah, ya enggak, menghayati sengsara Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari introspeksi pada diri kita masing-masing. Kalau Yesus berani mengungkapkan kepada Faustina bahwa engkau telah ambil bagian begitu besar dalam sengsaraku, dan oleh karena itu sekarang aku memberimu bagian yang besar juga dalam sukacita dan kemuliaanku.
Bukan secara fisik atau secara duniawi ya, tetapi Yesus menjanjikan kehidupan atau kebangkitan dan hidup kekal. Itu maksudnya. Pertanyaan buat kita, mari kita ukur diri kita masing-masing, sudah seberapa besar kita ambil bagian dalam sengsaranya. Sebagai muridnya, sudah setiakah aku? Gak usah jauh-jauh deh. Sudah setiakah untuk merenungkan sengsara Yesus jam 3 sore? Gak usah jauh-jauh. Gitu ya. Terus, kita tahu Faustina begitu dekat dengan Tuhan. Dengan dia menyambut tubuh Kristus. Setiap hari dalam kondisi sakit, dalam kondisi badai, dalam kondisi banjir. Ya kan? Pertanyaannya, seberapa besar kita melakukan usaha-usaha untuk mendekatkan diri dengan Yesus? Ini adalah implementasi, salah satunya ya, salah satu implementasi dari yang ditanya Yesus. Percayakah engkau akan aku? Akan hal ini artinya kebangkitan dan hidup. Seberapa jauh kepercayaan kita? Tapi bukan hanya dijawab, ya percaya, tetapi aplikasikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Real. Nah, maka semakin besar, semakin kita berani mengambil bagian untuk terus mengandalkan Tuhan, maka Yesus pasti akan memberikan kemuliaan kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan kekal. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena dialah kebangkitan dan hidup. Jadi enggak hanya nanti, tapi saat sekarang pun juga, seandainya kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya dalam menghadapi segala masalah, maka Tuhan akan turun tangan, akan memberikan kemuliaan dan sukacita sejati. Ya, saya minta tolong Tante Hilda, kita bahas kembali ke 697, masih tetap BHF. Aku baca. Ya, silahkan Tante. Oh Yesus, begitu besarnya kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak terbatas, yang sangat aku kenal. Mampukan aku untuk menatap kematianku sendiri dengan tegar hati. Aku tahu bahwa tidak itu pun akan terjadi padaku tanpa seizin Allah. Aku ingin memuliakan kerahiman-Mu yang tak terbatas itu selama hayatku, pada saat kematianku, dalam kebangkitanku, dan sepanjang segala abad. Ya Yesusku, kekuatanku, damaiku, istirahatku, setiap hari jiwaku berjemur dalam sinar kerahiman-Mu. Tidak sesaat pun dalam hidupku di mana aku tidak mengalami kerahiman-Mu. Ya Allah, dalam seluruh hidupku, tidak ada suatu pun aku perhitungkan selain hanya kerahiman-Mu yang tak terbatas. Kerahiman-Mu lah benang penuntun hidupku, ya Tuhan, yaitu penuh dengan kerahiman Allah. Oke, terima kasih Tante. Luar biasa ya. Luar biasa Tante ya. Pada saat membaca atau mendengar tadi Tante membacanya, apa yang terpikirkan oleh kita? Boleh dong saling sharing. Apa yang dipikirkan, refleksi dalam diriku masing-masing pada saat Tante Hilda membacakan nomor ini?
Atau ada gerakan apa dalam diri kita? Ayo, silakan 1 atau 2 orang. Kagum luar biasa. Imannya Santa Faustina. Iya. Terus buat saya barusan nih Tante, sama dengan apa yang Tante bilang, aduh aku nggak ada apa-apanya ya. Gitu loh. Betul banget. Terus, Merindu. iya, Tante membacakan dengan luar biasa, dengan penuh penghayatan. Aku baca, ya ampun, aku belum ada apa-apanya nih. Tapi ada suatu gerakan apa lagi? Ayo, kita harus jujur nih. Bapak Ibu. Mau belajar meneladani. Iya. Mau banget. Kagum banget. Tapi ada banyak tapi-tapinya. Tapinya kenapa Tante? Tapinya, aduh, aku kok rapuh banget. Aku kok sanggupkah aku ini seperti Santa Faustina yang luar biasa ini? Oke. Tante, pada saat Tante ngomong barusan, terbersit dalam pikiranku seperti apa yang sering aku renungkan. Tante barusan ngomong, sanggupkah aku? Betul ya Tante ya? Betul. Aku bilang, aku sendiri tidak akan sanggup, tetapi aku sadar Yesus di sampingku, maka kita sanggup. Amin. Maka itu doaku. Ingat Tante. Aku bilang, Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan melakukan kehendak-Mu. Engkau tahu kan, aku rapuh, aku fana, aku ini jurang kepapahan. Maka dengan Engkau memungkinkan aku mampu, maka berilah aku kekuatan itu, kemampuan itu. Betul. Terima kasih Tante. Jadi saya sendiri nggak mampu. Udah saya ngaku gitu ya, aku nggak mampu. Tetapi Tante, dalam bayanganku aku supaya menjadi kuat lagi, termotivasi untuk bangkit lagi, saya ngebayangin kuk yang kupasang tadi Tante. Ini mudah-mudahan bisa sharing ini bisa ilmu baru untukku. Ya. Jadi yang kupasang itu bersama Yesus berarti ya. Iya. Sampingku Yesus ya. Aku cuma mikirin saking polosnya. Aku pikir ada pendamping itu teman atau siapa. Lupa kalau itu Yesus. Seperti kuda kan sama kuda. Kerbo sama kerbo gitu. Tapi di sampingku bukan itu. Yesus. Iya. Yesus makanya Yesus kan bilang, iya. Yesus kan bilang, pakailah kuk yang kupasang. Ya, kuk yang kupasang. Kita tinggal ada 2 pilihan. Mau pakai atau mau nolak. Itu hak kita. Betul nggak? Mau pakai atau nolak. Padahal udah jelas lahan atau kehidupan kita ada masalah nih. Beban berat kita ada nih. Gitu kan? Kita ada sedang membajak. Kita hidup ini kan sedang ada di dalam bajak. Ada di dalam lahan. Harus menyelesaikan nih pekerjaan kita. Sampai selesai. Ya enggak? Nah, Bapak Ibu, aku enggak sanggup. Tapi dengan aku membayangkan, bukan membayangkan aja, tapi aku menghayati bahwa, oh iya Tuhan, aku mau memakai kuk yang Kau pasang Tuhan. Nah, kata-kata itu menggema dan aku bayangkan gambar itu, dan ngebayangin memang kuk yang dipasang, satunya dipakai ke aku, yang satunya siapa? Satunya adalah Yesus. Dan Yesus memang kita tahu Maha Rahim. Yesus hanya satu tujuan kepada kita, menyelamatkan kita. Dalam kondisi apapun juga, betul ya Bapak Ibu ya? Dalam kondisi kita senang, susah, dosa, berat pun, Tuhan masih mencari kita. Lihat gambar kerahiman, kaki Yesus melangkah untuk mencari kita. Nah, kalau kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita berjalan nih menghadapi permasalahan hidup, karena kita mau menyelesaikan bajak sawah kita ini gitu ya, kehidupan di dunia ini, sadar, ternyata Yesus menemaniku. Tidak pernah lepas karena dia berpasangan dengan kuk, nempel dalam kuk yang dipasang Yesus. Mana mungkin
Bapak Ibu, Yesus bilang pakailah kuk yang dipasang, tapi kita sendiri udah tahu kuk itu harus 2. Betul nggak? Masa Yesus ngomong pakailah kuk yang dipasang berarti sendirian sana? Lah, ya nggak mungkin lah. Satunya siapa? Satunya ya Yesus. Dan kalau kita lihat memang Yesus adalah semangatnya untuk menyelamatkan kita. Jadi bangkit untuk terus kita bersama Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu menyemangati kita dan Tuhan lebih dulu menyediakan rela berkorban untuk kita. Bersama-sama kita membajak kehidupan, menjalani kehidupan ini. Amin Bapak Ibu? Ya. Oke, di sini memampukan aku untuk menatap kematianku sendiri. Dengan tegar hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita takut mati? Karena kita di dalam hidup ini, di dalam menyelesaikan bajakan sawah kita ini, gitu ya, kita masih melakukan dosa, banyak dosa, betul nggak? Nah, tetapi kalau kita sekarang menyadari bahwa kita percaya, mengikuti Yesus, apalagi Yesus ada di sampingku, bersama-sama karena aku memakai kuk, maka yakin kita akan dimampukan oleh Yesus sendiri. Amin. Sehingga kita tidak harus jatuh. Semakin nyelewengnya, makin menyimpangnya makin jauh. Tapi enggak. Justru makin lama kita makin mendekat. Dan makin sedikit. Karena kita bersama-sama Yesus. Ya. Jadi memampukan aku. Yesuslah yang memampukan aku. Oke. Terus, aku ingin memuliakan kerahimanmu yang tak terbatas itu selama hayatku pada saat kematian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bersama-sama Yesus Sang Kerahiman, kita merasakan belayan kasih sayang. Kita merasakan pelukan kasih seorang Sang Kerahiman. Maka tugas kita coba renungkan. Coba refleksikan dari hari ke hari. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang selama ini terjadi, apakah benar kita rasakan Tuhan hadir? Tuhan menyelamatkan, Tuhan ada, Tuhan mengasihiku, atau sangat-sangat mengasihiku. Nah, itulah yang bisa memotivasi kita untuk terus akhirnya mempercayai. Dan sadar nggak sadar, kita mau dipakai menjadi alat kerahiman. Seperti Faustina, kita dimampukan menjadi alat kerahiman, rasul kerahimannya. Sebelum menjadi rasul, mari kita bangun diri kita sendiri, relasi yang sangat dekat dengan Tuhan, Sang Kebangkitan dan hidup. Ya, oke, Bapak Ibu, yang terakhir, kerahimanmu lah benang penuntun hidupku ya Tuhan. Iya. Kalau kita nggak dituntun oleh Tuhan, anggap aja tadi, kalau saya lebih senang dengan istilah kuk tadi, gitu loh. Kuknya sebelahnya Tuhan kok, jadi dalam kondisi susah apapun ada Tuhan kok di sampingku. Kenapa? Aku harus lari kemana-mana. Udah, pakai aja, di situ ada Tuhan, gitu. Ya, benang kerahimanmu lah benang penuntun hidupku. Yesus engkau andalanku. Oke, ya. Ya, 1427. Silakan di bawah. Udah malam banget ya. Oke. Silakan Ibu Tante Hilda, tolong bacain lagi Tante. Agak cepat ya Tante. Baik. BHR nomor 1427. Yesus yang tersembunyi, kehidupan jiwaku, sasaran kerinduanku yang bernyala-nyala. Tak suatu pun akan memadamkan kasih-Mu dalam hatiku. Kuatnya saling cinta antara kita meyakinkan aku akan hal itu. Yesus yang tersembunyi, jaminan kebangkitanku yang mulia. Seluruh hidupku terpusat padamu. Engkaulah, oh Hosti yang menguatkan aku untuk mengasihi tanpa henti. Dan sebagai imbalan, aku tahu
bahwa Engkau akan mengasihi aku sebagai anakmu. Yesus yang tersembunyi, kasihku yang paling murni, hidupku bersamamu sudah dimulai di bumi ini dan akan dinyatakan secara penuh di alam abadi, yang akan datang. Sebab cinta timbal balik kita tidak pernah akan berubah. Yesus yang tersembunyi, satu-satunya kerinduan jiwaku. Bagiku, Engkau sendiri melebihi sukacita surgawi. Lebih dari segala karunia dan rahmat. Hanya Engkau yang dinantikan jiwaku. Engkau yang datang kepadaku dalam rupa roti. Yesus yang tersembunyi, kini ambillah hatiku yang dahaga, yang bernyala-nyala, merindukan Engkau dengan api murni serafim. Aku meniti kehidupan dengan mengikuti jejak-Mu, tak terkalahkan dengan kepala tegak, laksana satria. Meskipun aku ini hamba yang rapuh. Oke, terima kasih banyak Tante. Aku meniti kehidupan dengan mengikuti jejak-Mu. Bapak Ibu, kembali lagi kalau saya mau mencoba menegaskan dengkuk yang dipasang. Kalau kita, intinya apa? Kita mau nggak pakai kuk yang dipasang oleh Yesus? Dah, itu aja. Kalau kita mau, kita akan berjalan bersama-sama. Betul ya? Dan kita pasti akan diarahkan oleh siapa? Oleh Yesus Sang Penyelamat. Oleh Yesus Sang Kebangkitan. Gak mungkin Yesus akan membawa kita, nih kuk udah dipasang nih, gitu ya, akan membawa kita ke neraka. Gak mungkin. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita sendirian bisa aja menyeleweng kemana-mana jalannya. Maka Bapak Ibu, sadarilah. Mari kita selalu minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menyadari, mau datang kepada Tuhan Yesus, mau memakai kuk yang dipasang, sehingga otomatis kita akan mengikuti jejaknya. Nggak mungkin kuk yang kalau kita mau dipakai kuk, kita ke kiri, Yesus ke kanan. Nggak mungkin. Dia akan berjalan seiringan. Tapi bukan kita yang ngatur dia, tapi pasti Yesus yang mengatur jalannya, karena dialah jalan menuju kebangkitan dan hidup. Amin Bapak Ibu. Ya. Amin. Nah, ini dikatakan hosti. Semuanya dikatakan dulu yang depannya Yesus yang tersembunyi, Yesus yang tersembunyi, semuanya Yesus yang tersembunyi. Bapak Ibu, saya hanya mau menegaskan jaminan kebangkitanku yang mulia. Jaminan loh Bapak Ibu. Bukankah kita mau bangkit? Bangkit hidup kekal bersama Bapa di surga, dan ternyata ada jaminan. Faustina menegaskan itu, kata-kata Faustina ini kan, jaminan kebangkitanku yang mulia. Ada di mana? Di hosti. Artinya kebersatuan, ekaristi. Kebersatuan kita dengan Yesus selama di dunia ini. Dikatakan bahwa hosti kehidupan kekal dimulai di bumi ini melalui hosti kudus. Ini pernyataan dari Faustina yang mengatakan bahwa jaminan kebangkitanku yang mulia. Oke, ya ini yang di sini. Sorry sebentar ya Tante. Hidupku bersamamu sudah dimulai di bumi ini. Iya, betul. Sudah dimulai di bumi ini. Mau tidak kita memakai kuk yang dipasang? Mau tidak kita datang menyambut tubuh Kristus? Mau gak kita menyandarkan atau mengandalkan Tuhan segala peristiwa? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Tante kalau ada yang mau ditanya.